agak sih sedih loh kemarin perayaan Hmm. tuh. Apa sih yang bikin sedihnya? Sedihnya itu adalah, gila udah 1 tahun ya Hmm. dengan Oke, selamat datang di podcast Pojok Kelas. Apa kabar nih kalian semua nih? baik 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 Ada baik Retno, baik. ada Iya. Nisa. Kita udah saling kenal nih, udah lama ya. Udah lama sekali. Kita obrolannya bukan obrolan tentang sekolahan gitu, tapi Iya. obrolannya tentang kelompok kerja guru di Pekalipan gitu ya. Tapi BTW apa kabar sih Pak Iwan? Ya udah lama banget ya. Iya Pak Iwan benar. biasanya setiap harinya bareng kita nih di sana bagaimana? Oke, gimana ya? Alhamdulillah masih tetap jadi guru, aktivitasnya Tetap standar-standar sibuk aja. berarti ya. Tetap sibuk. Alhamdulillah banyak kegiatan. Tapi sepertinya udah agak berbeda gitu tampilannya sekarang. Waktu beratnya kira-kira apa sih? Di sana udah mulai main punya ke podcast alam. siapa? Kenapa saya yang ditanya-tanya? Setiap harinya kayaknya jauh lebih rapi ya di sana. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, sekarang apa ya? Udah sering perawatan juga sih. Luar Gitu. biasa. Iya, di salon. Salon mana nih? Berpetualang juga di sana ya Salon Pak Iwan. sound mobil. Oke, iya, Oke, betul. Lebih kulitnya lebih eksotis, lebih gelap karena Iya, lagi dilihat-lihat. senang jalan-jalan. Jelajah alam di sana Pak Iwan ya, Oke, kegiatan iya. tambahannya. Saya yang nanya-nanya. Oh iya Kenapa salah. kalian yang nanya-nanya saya? Kan Oke. saking rindunya Nah, pasti kita. Iya. Oke. Kita akan tanya-tanya nih tentang kegiatan-kegiatan kemarin. Katanya kalian sudah apa ya? Ada perayaan nih di KKG kemarin. Apa sih? Coba saya mau tahu nih gimana dari Retno aja dulu gimana nih. No. Kemarin ngapain sih di KKG Pekalipan? Oke, kemarin hari Sabtu ya kalau nggak salah itu adalah hari di mana puncak kegiatan dari yang 1 tahun sudah kita jalankan ya Pak Iwan ya. 1 tahun lebih menurut saya malahan ya. Karena sebenarnya proyek itu harus 1 tahun selesai tapi ada karena pemunduran waktu. Jadi 1 tahun lebih baru kita acarakan puncak. Jadi kemarin itu acara di mana para peserta yang mengikuti kegiatan KKG yang mana kita punya program yang berbasis proyek itu ya kan, dari kita kan punya 3 kelas itu ya Pak Iwan, seperti Pak Iwan tahu ada kelas disiplin positif, kelas diferensiasi, dan yang terakhir adalah kelas refleksi diri. Nah setiap kelas itu kita ada peserta, setiap kelas itu kita punya sekitar 28 peserta karena setiap kelas itu kita ada masuk peserta sekitar 14. Jadi peserta ini dari mana? Pesertanya itu adalah dari semua guru yang ada di Kecamatan Pekalipan. Seperti itu ya. Nah, dari sekian banyaknya kelas, dari 3 kelas yang tadi, kita mengikuti beberapa alur, yang mana alur ini kita bertemu dengan para peserta tersebut 1 bulan sekali untuk membahas tuntas mengenai setiap alurnya. Nah, setelah itu akhir yang kemarin itu adalah akhir puncaknya mereka melakukan perayaan. Dari apa yang mereka dapat, apa yang mereka panen selama 6 kali mengikuti alur tersebut. Nah, endingnya itu ada ini kemarin. Kalau itu Kemarin, mah ya. celebrating gitu ya. Oke, iya. Orang pemisudaan lah ya, wisudaan itu wisudanya kayak gitu tuh Pak Iwan, seperti itu. Kebetulan Retno ini ya sebagai fasilitator ya. Betul, saya sebagai fasilitator di kelas refleksi diri ya, seperti itu. Kelas refleksi diri. Betul. Ngapain aja sih fasilitator? Fasilitator ini gila luar biasa banget ya kalau menurut saya ya. Saya awalnya yang nggak tahu bakal ternyata sepanjang ini proyeknya gitu kan. Ngerasa dijebak gitu Mas? Aduh, dijebak sih enggak ya, cuman kita nggak berpikir aja gitu bakal progresnya ini selesainya itu lama gitu. Pikir kita adalah oke 1 semester selesai gitu loh, selama 6 bulan selesai lah ya, nanti kita semester depan kita punya program lagi apa gitu ya. Ternyata enggak, dan ternyata proyek ini sebenarnya selesai 3 tahun katanya ya nggak sih. Nah ya kayak gitu kan. Terus sebagai fasilitator ini awalnya kita ditempa dulu, kita diberi pengarahan mengenai topik-topik yang akan kita angkat nanti di kelasnya, seperti itu kan. Kenapa bisa 3 kelas itu yang kita ambil ya kan, selama sekitar hampir 2 bulan kalau nggak salah, hampir 3 bulan kita diberikan pemahaman tentang bagaimana menjadi fasilitator,
karena kan kita namanya fasilitator ya, bukan narasumber ya Pak Iwan. Beda kan kalau narasumber dengan fasilitator. Bagaimana menjadi fasilitator yang baik, kemudian apa, mendalami mengenai topik. Sebenarnya topik itu kan topik yang kita ambil dalam PMM ya, karena itu yang guru-guru mungkin lihat, baca gitu kan. Jadi kita ngambil dari situ gitu kan. Terus selama 2 bulan itu dikasih pemahaman bagaimana caranya, kemudian kita dipetakan mana nih masuk yang sebagai fasilitator kelas refleksi diri, mana sebagai fasilitator kelas disiplin positif, dan mana fasilitator di kelas diferensiasi. Sudah itu, ya itu lanjut kita mulai sebarluaskan ke guru-gurunya. Itu prosesnya gimana ya bisa sampai milih di 3 topik tersebut? Bisa milih diferensiasi, disiplin positif, atau ke refleksi diri itu gimana? Oke, awalnya kan selama 2 bulan itu kan kita diajari bagaimana menjadi fasilitator, kemudian kita dibagi kelompok kan waktu itu ya. Dibagi kelompok, dari kelompok itu kita memilih kira-kira mana topik yang bisa kita terapkan atau bisa kita berikan ilmunya kepada guru-guru gitu kan. Makanya terpilihlah 3 itu dulu kan. Nah, setelah terpilih 3 itu baru tadi tuh dibikin kelompok dulu ya kalau nggak salah, dibikin kelompok baru menentukan topik itu. Nah, saya memilih kelas refleksi diri ini. Oh, jadi ketika pembekalan itu topik belum ada gitu ya? Pembekalan di awal itu kan di awal-awal dulu nih. Awal-awal itu kan fasilitator seperti ini gitu kan, materi-materinya yang ada di PMM kita akan ngebahas ini. Kemudian kan dipilih dulu. Oh enggak, dipilih dulu topiknya kalau nggak salah. Kita pelajarin 3-3-nya. Karena udah setahun berlalu ya, jadi agak lupa nih. Kita pelajarin dulu topik-topiknya, baru kita bentuk timnya. Itu, kalau nggak salah seperti itu. Ya, betul. Pilihan dulu topiknya. Oke, gini Kinisa nih, Kinisa. Bisa Apa tuh, Pak Iwan? kan ini ada perbedaan banget ya di program KKG yang sebelumnya atau yang umumnya lah di Kota Cirebon. Ada 10 topik dalam 1 tahun gitu ya. Kemudian nanti datang tuh narasumber, kemudian narasumber itu didengar oleh puluhan guru gitu ya. betul. Bisa sampai 60, 80 guru mendengarkan, habis itu udah pulang gitu ya. Nanti bulan depannya ada lagi seperti itu, topiknya beda lagi, dengerin selesai pulang gitu ya. Nah, menurut Nisa gimana nih untuk program KKG ini? Lebih nyaman yang mana? Perasaannya seperti apa? Coba bisa diceritain nggak? Bedanya apa? Terima kasih Pak Iwan. Jadi waktu pertemuan pertama ya, saya itu menggambarkan, bukan maksudnya membayangkannya ketika launching ya program ini, saya membayangkannya belajar lagi gitu. Belajar lagi gitu. Awalnya itu kayak beban dulu gitu ya, masih kayak beban Saya dulu mungkin gitu ya. mewakili yang lainnya ya, Nah. yang perasaannya sama kayak saya gitu, kayak belajar lagi gitu, meskipun saya tergolong masih muda nggak sih Pak Iwan saya? Ya masih muda, ya kalau Tergolong masih dibandingin muda yang industri harusnya Anyar masih muda. yang harusnya semangat belajarnya tuh masih gitu. Cuma kan ya mungkin beberapa guru kayak membayangkan belajar lagi gitu. Nah, terus di pertemuan pertama itu kalau nggak salah alur pertama itu ada bangun pemahaman ya di situ. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Retno kan ada 6 alur ya. Kemudian di alur yang terakhir itu ada perayaan hasil karya. Saya ingat banget di alur yang pertama itu ada bangun pemahaman. Saya datang dengan perasaan yang gitulah ya kan. Kayak ya awalnya expect-nya kayak ya udahlah. Apa sih ini kerjaan lagi gitu ya kan. Nambah kerjaan gitu ya. Karena kan posisi saya di situ sebagai ini ya, peserta ya. Dibandingkan sebelumnya di KKG kan saya dengan passionnya utak-atik apa sih ya, studio seperti ini ya pada saat itu ya KKG pada zamannya gitu. Karena belajar dari Itu zaman-zaman RCTP itu ya. Iya kan, dengan passion saya seperti itu saya semangat banget gitu. Nah, yang ini saya sebagai peserta, saya coba untuk sebagai peserta coba deh gitu kan ya, bangun pemahaman. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Yang saya kira bakal bosen nih, bakal seperti kayak pembelajaran klasikal gitu kan, berbicara di depan lah, mendengarkan dan lain sebagainya. Ternyata pada saat pertemuan pertama itu di alur bangun pemahaman justru kita banyak diberikan
pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memantik kita untuk lebih banyak berdiskusi gitu dengan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi di situ saya jadi tahu bagaimana keadaan di sekolah lain gitu, yang bukan di sekolah saya. Oh ternyata seperti ini gitu. Jadi kita di situ dikasih banyak waktu untuk lebih banyak berbicara ya dibandingkan mendengarkan gitu. Seperti itu. Jadi seru banget sih. Terus kemudian ke alur yang kedua yaitu ruang diskusi ya. Di situ juga memang ya itu pemahaman yang kami dapatkan itu bukan dari mendengarkan gitu. Justru kami lebih banyak sharing, bertukar pikiran gitu dengan peserta lainnya. Itu sih yang bikin seru gitu setiap pertemuannya, apalagi kan terjadwal kalau nggak salah 2 minggu sekali ya per kelas. Kan saya kelas C ya, di situ kan ada kelas A, B, C ya kan. Per 2 minggu sekali, jadi yang nggak tiap hari ketemu yang bikin bosen gitu ya Pak Iwan ya, maksudnya nggak tiap minggu juga. Itu diatur 2 minggu sekali. Mungkin strateginya adalah supaya kita lebih banyak lebih banyak mengambil kasus di sekolah kita ya, kemudian kita diskusikan gitu. Jadi dari waktu 2 minggu itu kita banyak belajar di sekolah kita sendiri kasusnya seperti apa terkait topik yang saya ambil. Kemudian di pertemuan 2 minggu itu kita jadi banyak ngobrol, di sekolah saya pembelajaran diferensiasinya seperti ini, kemudian ada temuan anak-anak yang berperilaku yang seperti ini. Nah itu kan bisa jadi bahan obrolan yang ringan tapi masuk ke dalam topik pembelajaran kita gitu. Oke. Terkait tadi ya, ketika saya bilang kan tadi pertemuan 1 bulan sekali dari setiap kelas, tadi mungkin agak takut bingung nih ya. Gimana? Tadi kan Nisa berbicara tentang 2 minggu sekali. Oke, saya jelasin lagi tuh, ternyata di setiap topik yang kita ambil tuh kita bagi menjadi 2 kelas ya Pak Iwan ya. Ada kelas A, misalnya nih gini, kelas disiplin positif itu dia punya 2 kelas. Karena kalau kita dijadikan 1 kelas terlalu gemuk kelas tersebut. Khawatir guru-guru tidak fokus. Biasanya berapa sih Apanya? dalam satu kelas tuh berapa peserta dan berapa fasilitator? Dalam satu kelas dulu ya, kita berbicara 1 kelas ya, bukan dalam 1 topik ya. 1 kelas itu kita petakan ada 14 peserta. 14 peserta. 14 peserta, Itu betul. Dalam satu kelas itu Iya, 14 tapi peserta. setiap kelas itu beda-beda Pak Iwan. Nggak mesti semuanya 14, ada yang 13, ada yang gemuk 15 kayak gitu. Karena kan kita itu kita bagikan itu menurut angket dari para peserta ketika kita bagikan link untuk pendaftaran. Jadi peserta itu memilih ya. Betul bukan, sekali. Makanya tidak rata per kelas itu berapa Betul, karena betul. Peserta itu tidak disuruh gitu ya untuk Enggak. belajar ini, tapi dia Enggak. memilih sendiri. Dia memilih, makanya topik apa. kita kan sajikan itu ada di namanya kelas orientasi. Yang paling pertama itu udah kayak SPG dulu mah. Gitu. Iya bener kayak SPG, datang ke sekolah ya kan, pakai baju hitam putih ya kan, kita jelasin ini Bu kita pengen jualan program gitu kan. Oh, itu, KKG punya program. Si Fasil itu begitu. Salah. Kita Fasil kan ada berapa ya? 11 kalau nggak salah. Fasil ada 11, cuman kan dulu masih ada Bu Eka ya. Cuman kan sekarang Bu Eka udah pindah ke Cermegiri ya Bu Nisa ya. Bu Eka tuh udah di kelas diferensiasi ya kalau nggak salah. Nah, ada kelas diferensiasi ya. Satu topik itu 3 guru. 3 fasil. Satu kelas. Satu topik dulu nih. Satu topik Satu topik itu 3 fasil. 3 fasil ini bertanggung jawab terhadap 2 kelas berarti dong. Dalam satu topik kan. Nah, topik yang pertama itu topik disiplin positif. Disiplin positif ini ada di kelas A dan kelas B. Kemudian topik yang kedua ada kelas kelas tadi A dan B ya. Berarti kelas diferensiasi itu C dan D. Nah, kelas refleksi diri itu ada di kelas E dan F. Nah, dari tadi yang saya ceritain orientasi itu yang masa SPG bertabur bintang gitu ya. Bertabur bukan bintang nih kayaknya ya. Bertabur selebaran link. Enggak, kita nggak pakai selebaran, kita pakai link gitu kan. Itu kita ke sekolah kita katanya bagi. ada kontrak belajar juga kan? Oh, ada jelas Saya ada. ingat banget situ harus tanda tangan gitu kontrak belajar. Nah, dimulai dari orientasi itu. Udah SPG deg-degan ya? ini nih yang ke sekolah udah bukan deg-degan udah ke Barangkali deg-degan ketika tanda tangan kontrak gitu kan ya. apalagi tanda tangan kontrak. Ini kalau misalkan nggak datang gimana nih? Gitu. Apa sanksinya apa nih? 5 juta ada enggak? Oke, terus lanjut. Oke, dari situ
kita jelaskan mengenai program kita kepada guru-guru ya kan, tapi kita izin dulu dengan kepala sekolah ada waktunya hari apa. Ketika hari itu tuh kebetulan saya dulu kebagian di SDN Pulasaren 1. Belasan satu. Betul, di situ ketemu dengan Bu Vivi kan kepala sekolahnya. Saya minta waktu kepada beliau untuk Menawarkan itu. menawarkan Guru-guru. ke guru-guru ya kan. Oke, Tapi saya itu prosesnya setelah kita ditempa ya. Setelah kita bukan ditempa deh, bahasa kasarnya kok ini banget. Setelah kita belajar terlebih dahulu sebagai fasilitator. Selama 2 bulan itu, kemudian kita udah mau masuk nih buat pesertanya, kita orientasi, kita bagikan kepada peserta, kita kasih pemahaman, ini loh kita KKG punya program seperti ini gitu kan. Alurnya begini, nanti kalian akan ada kegiatan ini kayak gitu. Ya semenarik mungkin lah ya, namanya SPG kan ya. SPG rokok aja menarik gitu kan, apalagi kita SPG proyek itu harus lebih menarik ya. Menariknya bukan penampilan dong ya, tentu kita tawarkan program yang keren-keren gitu kan. Alhamdulillah. Tapi sama tebelnya. Apanya nih yang tebal? Ini bedak. Oh iya dong, harus dong. Kan first impressionnya dulu ketemu kan. Wih, fasilnya cakep nih gitu kan. Pengen tahu lebih dalam kayak gimana? Ikutan lah gitu. Nah coba ya nanti ke depannya nih, Iya. fasil yang cowoknya tuh ya agak-agak diperbanyak yang muda-muda apalagi gitu kan. Jadi Bisa. saya sebagai yang muda-muda kan jadi lebih wah semakin Sekalian cari ini ya gitu. Oke. Lanjut dari situ, setelah kita kasih penjelasan, kita bagikan link sesuai dengan minat dan bukan minat dan bakat, sesuai dengan minat dan apa ya? Kebutuhan guru. Itu maunya apa, di kelas yang mana, karena kan kita berikan pilihan tadi ya Pak Iwan ya, ada disiplin positif, ada diferensiasi dan refleksi diri, dan kita ambil topik ini tuh bener-bener topik yang bagi kita ini bakal bermanfaat banget bagi para pendidik menurut saya ya, dengan zaman guru 2024 ini gitu loh. Disiplin positif itu kan bisa diterapkan di anak gitu kan, yang seperti nanti lah Pak Iwan tahu sendiri tentang disiplin positif seperti apa. Dari situlah kita sortir ya, ibaratnya guru ini masuknya ke kelas ini, guru ini masuk ke kelas ini. Tapi nanti kita data lagi Pak Iwan, ada beberapa guru yang memang ketika saat itu mungkin ya tidak hadir, atau misalnya dia izin tidak masuk, berarti kan beliau tidak masuk dalam kelas kan. Sedangkan ini kita ranahnya untuk semua guru gitu kan, bebas pilih 3 topik yang mana. Kita koordinasikan dengan kepala sekolah, kemudian kita berikan linknya kembali, kemudian kita minta guru tersebut untuk memilih 3 kelas topik tersebut, seperti itu. Dari sudut pandang pesertanya sendiri, bagaimana sih memandang fasil itu seperti apa? Apa merasa digurui atau merasa seperti itu orang tua, atau gimana itu cara pandangnya? Enggak sih ya, karena ya tadi balik lagi, karena memang di sini gaya belajarnya seperti diskusi ya kan. Kecuali kalau misalkan memang banyak waktu yang diberikan, bukan maksudnya banyak waktu fasilitator untuk menerangkan materi bla bla bla, mungkin itu saya merasa berarti mereka itu guru bagi saya seperti itu. Tapi karena di sini dikemas ke dalam ruang diskusi ya seperti itu, jadi enggak sih, kalau menurut saya kita masih menganggap bahwa fasilitator ini ya teman diskusi bagi kami gitu. Jadi kemitraan ya, Iya, mitra belajar. betul. Kita nggak memandang bahwa dia itu sebagai maksudnya kita itu gimana ya bahasanya sih? Kayak ada atas dengan bawah mungkin kayak gitu. ada batasan Jadi seperti itu. gitu. Iya, Jadi kita lagi. lebih ke main hati aja, mainnya dari apa ya? Main hati. Tadi saya dengar tuh alur-alurnya ya, ada bangun pemahaman, ada ruang diskusi, terus ngapain lagi setelah itu? Pertama ada orientasi ya. Iya, yang tadi yang sebar SPG. Datang ke sekolah. Jujur pada saat itu kalau nggak salah saya tidak hadir atau ada kesibukan lainnya gitu kalau nggak salah ya. Cuma langsung ditembak door, Bu Nisa pembelajaran diferensi. Oke. Gitu. Saat itu Pak gitu, karena kan dibagi ya kalau nggak salah Pak sekolah ya. Ada dari sekolah tersebut ada sekian guru yang di kelas. Ini tuh manajemen sekolahnya kali ya, supaya rata gitu kan, karena kan sekolah kami, saya ya supaya rata. Di mana sih sekolahnya, di mana?
Saya sekolah di SD Negeri Jaga Satu. Oh, satu saya yang Negeri sangat Jaga luar Satu kayak biasa. pernah denger. Iya iya. Kayak tidak asing gitu ya Pak Iwan ya. Iya, Ya. cuman Ada kenangan-kenangan mungkin coba diingat Nggak tahu, kembali. saya keingetan aja. Iya 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 iya. Keingatan dari mananya nih apanya nih yang Apa yang yang membuat keinget? teringat gitu. Iya, lanjut. Yang bisa jawab ya. Iya, karena kan SD Negeri Jaga Satu itu memang pemilihan dari topik pembelajaran itu nggak yang saya minat ini, saya minat ini. Sebenarnya dari situ juga, cuma kan kita bagi lagi ya gitu dari yang mendampingi lah gitu, maksudnya yang senior, ayo kita dampingi dengan Oh yang gitu. seperti itu di luar dari bukan di luar, selain dari minat ya, seperti itu. Udah pada saat itu saya nggak ada kalau nggak salah, lagi kesibukan apa saya juga lupa. Saya tiba-tiba setelah SPG ini selesai tiba-tiba dikasih tahu, oh Bu Nisa pembelajaran diferensiasi. Oke gitu, karena ya saya nggak yang menyesal atau nggak yang Padahal belum tahu ya, kenapa sih gitu kan, kenapa diferensiasi saya itu jadi apa? gitu kan. Ya pertama saya nggak tahu, kedua saya taunya hanya bahwa pembelajaran ini memang pada saat itu sedang happening banget ya Pak Iwan, di era-era kurikulum merdeka ini. Iya, iya, sedang jadi banyak jantung dibicarakan. dari Nah ya kurikulum seperti merdeka. itu, makanya oh oke lah nggak apa-apa gitu kan. Mungkin nanti di lain kesempatan saya bisa untuk belajar topik pembelajaran lainnya seperti itu. Setelah orientasi kemudian ada bangun pemahaman. Bangun pemahaman ya tadi kayak fasilitator ini ingin mengetahui pengetahuan awal kita tentang pembelajaran diferensiasi tersebut. Dan dari situ saya juga selaku peserta ya, jadi tahu oh pemahaman dari guru-guru lain tuh, pemahaman awal dari guru-guru lain itu seperti ini. Kemudian kita combine, kita bangun konsep, bukan kita bangun maksudnya kita jadikan oh ternyata pembelajaran diferensiasi itu seperti ini. Yang Kan tadinya pemahaman tidak awal. tahu menjadi Nah, tahu iya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, alur ketiga itu ada ruang diskusi. Ruang diskusi ini pada saat itu kita berdiskusi bersama dengan teman kelas lainnya dan didampingi oleh fasilitator, berdiskusi bagaimana kita akan menghasilkan sebuah produk dari pembelajaran diferensiasi ini. Nanti produk akhirnya kira-kira kita akan menghasilkan apa sih. Jadi bukan hanya belajar aja di situ ya, bukan hanya belajar, bukan hanya sharing, tapi di situ kita juga ingin menghasilkan sebuah produk dari pembelajaran diferensiasi. Karya kali, Iya, karya. Produk hasil karya dan lain sebagainya. Kemudian dari kelas saya ya saat itu ingin menghasilkan sebuah video pembelajaran. Proyek itu berarti Ya. ya, berupa proyek yang dilaksanakannya kan. Sebuah video pembelajaran, kemudian menghasilkan modul ajar, kemudian lembar kerja, seperti itu. Oh oke, kita nanti akan menghasilkan ini, seperti itu. Kemudian lanjut ke alur berikutnya yaitu aksi ya. Rencana. Tadi rencana ya? Iya, tadi kan rencana. Orientasi, bangun pemahaman, ruang diskusi, kemudian rencana rencana Nah, aksi. rencana aksi kita matangin lagi nih. Kita bikin modul ajarnya seperti ini gitu kan. Kita diskusi di situ modul ajarnya seperti apa, lembar kerjanya seperti apa, kemudian konsep pembelajaran, video pembelajarannya nanti akan seperti apa. Itu kita konsep di situ. Kita bikin modul sama-sama, kemudian kita bikin lembar kerja sama-sama, gimana caranya menghasilkan modul dan lembar kerja. Kan nggak semena-mena langsung ini ya Pak Iwan ya, dimulai dari ini dulu kan, apa sih asesmen kognitif kan, seperti itu, asesmen diagnostik dan lain sebagainya. Kemudian aksi itu kita udah mulai menerapkan pembelajaran Nah, diferensiasi itu. seperti itu, aksi. Kemudian laporan ya, terakhir yang keenam itu evaluasi dulu ya. Evaluasi dari video pembelajaran, kan saya di situ pegang video pembelajarannya Pak Iwan ya. Dari video pembelajaran tersebut kita evaluasi kira-kira sudah masuk ke dalam konsep pembelajaran diferensiasi atau belum gitu. sih, seperti Bareng-bareng itu. tapi Ya, mengevaluasinya bareng-bareng. bareng. Kira-kira ini kayaknya kurang apa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu laporan ya. Laporan, dan yang terakhir adalah Portofolio. perayaan hasil karya. Iya, Iya. betul sekali. Sebenarnya simple ya Pak Iwan ya. Simple. Orang ngeliat simple Pak Iwan, tapi proses yang kita jalani itu luar Selama biasa loh. berbulan-bulan kan Pak Iwan ya, selama 6 bulan, dan kadang di setiap pertemuan pun saya
bukan seperti siswa yang disiplin ya. Kadang saya juga nggak berangkat gitu. Nah, itu. Ada hari di mana saya karena kan kesibukan sekolah ya kan pada hari itu, jadi ada hari di mana saya absen gitu kan. Nah, ketika absen itu kan ada satu alur yang Iya, terputus iya. tuh. Itu gimana itu? Nah, satu alur yang terputus Ikut kelas itu, lain. iya, karena kan dari pembelajaran diferensiasi itu kan ada kelas A, B, C. Oh kalau gitu. nggak Jadi salah ya. ikut ke kelas Iya, lain gitu. Diferensiasi itu berarti kelas C dan ada kelas D. Oh, C dan D, saya lupa. saya ingatnya saya kelas C. Diferensiasi itu kan ada dua kelas, ada C dan D. Jadi ketika satu hari di mana saya tidak bisa hadir gitu kan, saya bisa ikut ke dalam kelas D. Begitupun sebaliknya, dari kelas D nggak bisa hadir, bisa ikut ke kelas C seperti itu. Oke. Tadi saya sempat dengar tuh ya, katanya dalam program ini memang konsepnya nggak banyak kertas tuh. Yes. Itu seperti apa sih? Coba siapa yang bisa cerita tuh? Mau Dari aja? peserta dulu ya. Boleh, Bisa. silakan. Paperless ya Pak Iwan, bahasa masa kininya tuh bahasa Inggrisnya tuh paperless ya teman-teman. Paperless. Bahasa Sundanya apa Sundanya? Apa ya Sundanya? Temakai kertas. Tengangge kertas ya. Jadi ya itu dimulai dari absensi Pak Iwan. Absensi Yes. juga Absensi. ada kayak ada aplikasi kayak gitu. Iya, pakai aplikasi. Jadi nanti pada saat akhir dari pembelajaran pada hari itu, fasilitator memberikan link kepada kami gitu untuk mengisi absensi. Di situ ya dimulai dari nama ya kan kalau nggak salah. Ya pokoknya Identitas diri identitas dulu. diri, kemudian tanda Kemudian- tangan pun di situ. Nah, Iya. sebenarnya yang yang menjadi kesulitan ya, kalau bagi saya sih mungkin kadang ya tanda tangan itu nggak bisa di ini, harus di refresh lagi gitu kan, ngisi identitas lagi ya kan. Nah, kalau bagi senior ya pada saat itu saya mendampingi Bu Nani ya, guru SD Jaga Satru juga, kebetulan kami di kelas yang sama, jadi agak kesulitan gitu memang ya untuk guru senior gitu. Makanya dari Jaga Satru sendiri kan pada saat orientasi kan pembagian kelasnya itu kita didampingi lah, ada senior, ada didampingi oleh yang lebih muda seperti itu. Jadi emang tujuannya ya begitu ya kan, kalau ada pengisi kalau ada kesulitan terkait ya berbasis teknologi ini kan, Iya. jadi kita saling bantu. Jadi memang tanda tangan kan kadang agak sulit di situ. Kemudian apalagi ya kalau nggak salah Kan setiap pertemuan itu kita anjurkan untuk membawa laptop ya, atau Chromebook. Kalau terkadang kan misalnya di salah satu sekolah yang kita pakai untuk pertemuan guru, misalnya dari sekolah tersebut menyediakan Chromebook, oke kita pinjam itu. Barangkali terkadang kan tidak semua peserta itu memiliki fasilitas misalnya laptop masing-masing gitu Pak Iwan kan. Ada yang mungkin mereka bawa laptop pribadi ataupun bawa laptop sekolah, atau bahkan tidak punya sama sekali gitu. Tapi kita fasilitasi, kita coba pinjamkan Chromebook di sekolah yang memang kita tempati untuk kegiatan tersebut gitu. Jadi seakan-akan program ini memaksa guru-guru di Pakalipan itu meningkatkan literasi digitalnya. Iya. Betul Ya. sekali, Itu betul. mau nggak mau mungkin Iya. seperti itu Iya. efek samping dari program ini Iya, ya, hadirnya Tanpa salah ada satunya. batasan usia, ya mau yang muda mau yang tua, Tapi oke kita yang pakai semua. kasus tadi akhirnya sudah terbiasa akhirnya kalau terbiasa. Awal-awalnya ketika itu awal-awal ternyata absennya pakai ini gitu kan. Awal ya masih ini gimana sih nok gitu kan. Akhirnya makin kesini ya udah Udah mulai terbiasa terbiasa. seperti itu. Jadi memang harus diawali dulu ya Pak Iwan ya. adaptasi ya, adaptasi. Iya. Oke. Tadi saya juga dengar katanya di satu kelas tuh ada sekitar 13 sampai 15 peserta. Iya, betul Kemudian sekali. didampingi oleh fasil yang 3. Itu ngapain aja fasil yang 3? Tugasnya sama atau gimana itu? Beda-beda. Dari ketiga fasil ini jelas punya peran yang berbeda. Oh, perannya beda. Jadi nggak grup. Enggak lah, Gitu. kalau berdiri di depan semua kayaknya terlalu rame sama fasil sendiri deh Iya, nantinya ya kan. makanya gitu ya. Oke, kita bagi Pak Iwan sebagai ada yang fasilitator, ada observer, ya, kemudian ada asisten fasilitator. Tugasnya gimana? Tugasnya kalau fasilitator berarti mereka yang center di depan, fokus utamanya ada di fasilitator pada pertemuan saat itu. Ya, mengajak guru-guru, menerangkan materi hari ini tentang apa, seperti itu. Kita akan ngapain sekarang, itu senternya ada di fasilitator. Nah, asisten fasilitator ini membantu. Ya kan, ketika fasilitator tidak bisa kan ada backup, jadi kita backupnya dari asisten ini. Nah, observer ini adalah untuk memantau jalannya kegiatan hari itu.
lebih administratif gitu maksudnya. Iya, betul. Mungkin dari segi dokumentasi, mungkin dari segi karena kan kita sebagai pasti orang di depan atau orang yang dengan ngobrol sama guru-guru kan kita nggak kepikiran untuk jepret dulu gitu kan. Hari ini kira-kira apa nih Oh, ininya gitu berarti itu kan. tugasnya observer, Tugasnya fokusnya di observer, situ. fokusnya di situ betul. Nah, nanti itu rolling Pak I. Hmm. Maksudnya gini, artinya ketika saya pertemuan itu jadi fasil, minggu depan ada pertemuan kelas lagi, saya udah nggak jadi fasil lagi dong. Kita puter lagi. Jadi 3 orang ini semua akan kebagian menjadi fasilitator yang di depan itu yang utama itu. Fasilitator, Begitu. istilahnya fasilitator utama. Iya, betul sekali seperti itu. Oke, oke. Berandai-andai gini. Tadi udah banyak cerita deh gitu. Menurut Bu Nisa sebagai peserta, bagaimana sih perasaan Bu Nisa kalau program ini dilanjut atau tidak dilanjut? Gimana? Ya, tentu saya justru berharap pada saat perayaan hasil karya itu kan saya diberikan kesempatan untuk berbicara di depan ya, di depan Pak Sujana loh. Saya deg-degan Pak Iwan. Padahal Pak Beliau sudah Dananya punya juga mungkin keluarga. deg-degan ya. Nggak usah deg-degan ya. Ya kan deg-degan semua kan. Iya kan, nervous ya Pak Iwan menjelaskan tentang apa namanya refleksi dari beberapa alur yang sudah saya lalui gitu. Di situ saya menyampaikan bahwa saya berharap bahwa kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan oleh KKG Kecamatan Pekalipan ini akan terus berlanjut. Apalagi pada program ini kan saya hanya belajar bersama gitu tentang topik pembelajaran diferensiasi. Gitu. Ada topik yang belum saya pelajari dengan teman-teman khususnya di kelas saya gitu Iya, kan, yaitu refleksi diri ya dan Disiplin Disiplin positif positif. berarti yang refleksi belum. diri, Pak. Nah itu Ya. refleksi diri dan disiplin positif gitu yang tentunya kan kita juga harus paham, kita juga harus tahu seperti itu Pak Iwan. Ya, saya berharap program seperti ini atau program-program lainnya yang tidak lain kan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan kami ya tentang pendidikan yang bersifat dinamis pada masa kini dan masa yang akan datang seperti itu Pak Iwan. Jadi tetap pengen lanjut ya. Iya lanjut sih kalau saya. Fasil sendiri gimana nih perasaannya kalau Gimana? kalau masih Aduh, 1 tahun ya. Tapi 1 tahun ini walaupun memang kerasa nggak sih 1 tahun tuh kerasa nggak bagi dibilang Fasil? kerasa, Kalau peserta kan ada liburnya, sedangkan Iya. Fasil tuh nggak ada Nggak ada hampir tiap liburnya. hari ya. kita tuh 2 setiap minggu. hari Sabtu off Setiap hari loh, Sabtu. Pak Iwan. Jujur kita setiap hari Sabtu off. Bahkan di awal yang pemahaman itu hari Sabtu itu dari pagi, kadang sampai sore. Berarti kalau nggak salah dari Januari tahun 2023 Iya. sampai Maret. Mei, bulan Mei sekarang. Udah selesai Oh, kapan? maksudnya selesainya. Ah, Iya, selesainya? iya. Sekarang Mei. Enggak, selesai Selesai mana nih? pembelajaran itu alur Maret. Alur itu sampai Maret. Maret, berarti Iya, dari iya. Januari 2023 Lebaran aja lebaran. sampai Maret Lebaran. 2024 udah 1 tahun lebih tuh. Nggak ada tahun lebih. liburnya kalau setiap hari Sabtu itu. Setiap hari Sabtu. Makanya cuman setiap ada lelah itu ada hikmah ya kalau menurut saya Pak Iwan. Di sisi lain saya mengikuti Fasil nggak ada rasa keterpaksaan. Misalnya nggak dipilih ya, oke kita ada program ini yang jadi Fasil nanti A, B, C, D, F itu nggak ada. Emang bener-bener daftar sendiri. Daftar sendiri. Berawal dari iseng-iseng, ya kan? Iya, iya. Iseng-iseng berhadiah, weh, isi link gitu. Biasanya gini ya, manusia itu kan kalau dalam program guru penggerak itu ada istilah tergerak, Iya, ya kan? Bergerak, menggerakkan. Jadi betul. di sini juga sudah tuh ya, sudah mulai tergerak. Tapi apa sih yang menjadi motivasi atau iming-iming gitu ya? Kalau di program guru penggerak tuh ya, Iya. salah satu iming-imingnya Sertifikat. dapat sertifikat yang Guru sebagai penggerak. salah satu syarat menjadi kepala sekolah dan Betul pengawas sekali. gitu. Ya. Emang iming-iming terbesar apa sih yang Iya sih, yang apa sih yang bikin yang kamu mau? Retno mau gitu jadi Fasil yang Kayaknya- yang kerja yang lain bisa santai, ini nggak bisa santai tahun lebih, Kita dibayar berapa gitu? dibayar 5 miliar ya. 5 miliar. Kayak mungkin kali ya. Di sekolah mana ada segitu Ah, ya iya, kan. iya. Kalau Apa dibilang iming-iming, saya jawab cuma satu kata, enggak ada. Tidak ada ya? Gak ada iming-iming sama sekali. Misalnya, Nino, lu misalnya kamu nanti ikut begini, nanti kamu bakal dapet ini, kamu bakal dibayar segini, gini.
kadang. Jadi memang Iya. nggak dapat apa ya bayaran gitu nggak? Nggak ada lah, nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Makanya tadi bilang kan, tadinya saya iseng ikut-ikutan gitu kan. Apalagi tuh awal-awal lagi ramainya guru penggerak angkatan-angkatan pertama kan kalau nggak salah, bener nggak sih? Iya, iya. Yang awal-awal kayak gitu, Iya betul. ya kan? Jadi seakan-akan di Pekaliman ya bodo amat. Ya Iya. dengan guru penggerak kita udah bergerak duluan ya. Nah, Kita udah kayak bergerak gitu. duluan gitu ya. Dengan Nggak ada program ini. iming-iming apa-apa, nggak ada. Oke. Cuman ya itu aja ikut. Saya pikirnya gini, pertama yang saya pikir, saya mau nambah temen. Itu loh, saya mau nambah teman di kecamatan saya. Awalnya kan teman saya ibaratnya hanya circle saya yang di sekolah, maksudnya yang teman-teman tim guru jaga satru, ya kan. Sama mungkin dengan KKG yang saya pegang sendiri yang kelas 2 itu, ya kan. Nah, tapi kan di luar itu saya jarang lah kita bertemu, ya kan. Oke. Mungkin di luaran acara-acara yang lain kayak Dharma Wanita, tapi kan itu perempuan semua kan, nggak yang universal gitu loh. Tapi dengan ini, oke saya nambah teman deh, gitu. Ikut-ikutan mau tahu sih kayak gimana. Awalnya seperti itu. Oke, kalau dari Bu Nisa pesertanya sendiri apa yang bikin termotivasi Bu Nisa? Kan sebenarnya ada pilihan juga kan. Makanya ada apa namanya? Ada kontrak belajar. Padahal Bu Nisa bisa saja tidak mengisi kontrak belajar itu, tidak mau belajar juga, apalagi ekspektasinya ini bakal melelahkan, menyita waktu saya, apalagi hari Sabtu biasanya dandan kan karena persiapan orang mau ngapel kan gitu ya. Nah, iya betul. Gitu kan Apalagi ada. dia single ya kan Iya. statusnya kakak. Itu dulu ya. Emang sekarang masih udah double. Ya, jadi gitu tuh. Apa sih yang menjadi motivasi Nisa sampai akhirnya oke deh saya ikut. Padahal ada pilihan nggak ikut juga bisa gitu. Karena mungkin di KKG ada paksaan atau enggak itu? Oh, enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada nggak ada paksaan. paksaan ya? Nggak Terus ada. saya kemarin kan Sebenarnya terjerumus di jalur yang benar itu namanya. terjebak gitu. Iya, tapi terjerumusnya di jalur yang benar gitu ya kan. Gimana tuh? Kan sebenarnya sudah terjebak juga, dia sebenarnya bisa mengangkat aja nggak ikutan lagi deh. Kenapa sampai ikut sampai akhir? Kenapa tuh? Apa Itu sih ya yang bikin tadi saya motivasi? jelaskan kan, awal-awal pas mau program ini kan gitu kan. Belajar lagi, sibuk ini dan itu gitu kan. Dan pada saat penandatanganan kontrak pun saya sempat nyeletuk, ini boleh nggak tanda tangan saya gitu. Saya sempat nyeletuk karena kan awalnya memang ya itu ada rasa malas juga kan, manusiawi ya Pak Iwan Iya, ya, betul. ada selalu rasa malas, jenuh dan lain sebagainya gitu kan. Dan akhirnya ya udahlah, awalnya terpaksa ya kan, kita coba akhirnya ya berjalan seiring berjalannya waktu ya enjoy aja gitu. Seperti itu. Tapi asli sedih loh kemarin perayaan tuh. Apa sih yang bikin sedihnya? Sedihnya itu adalah gila udah 1 tahun ya dengan mereka gitu tuh kan, dengan orang yang berbeda di setiap kelasnya gitu kan. Dari yang awalnya pesertanya banyak ya Pak Iwan, kemudian pasti yang namanya Surut ya, iya. Karena Yang- motivasinya memang betul sekali, yang namanya motivasi seseorang tuh nggak bisa flat atau lagi di atas terus ya kan. betul. Pasti ada downnya gitu kan. Ada momen dimana kita satu kelas hanya cuma 2 orang yang datang. nggak pernah ada itu tadi. Iya betul banget Pak Iwan, kadangnya makin kesini kok ya ini mulainya jam berapa gitu kan, karena ya itu Tapi itu menunggu, gitu. jadi motivasi kita buat fasilitator Bu Nisa. Iya, Karena betul. setiap kita selesai merasakan satu alur misalnya ya, selesai semua setiap topik, kita adakan evaluasi dari setiap hasil. Kenapa nih ada seperti ini? Kita coba koordinasikan lagi dengan K3S ya kan. Coba dengan pesertanya gitu kan. Ya alhamdulillah ketika kita koordinasikan, kemudian kita juga evaluasi ke diri kita ya Pak Iwan ya. Iya, barangkali sebagai fasil ketika di dalam kelas kita garing apa gimana, Iya, atau iya, enggak iya. kurang membuat mereka termotivasi untuk apa ya, untuk datang lagi, atau udahlah jenuh lah gitu-gitu doang, barangkali seperti itu. Makanya kita selalu melakukan refleksi untuk diri kita juga gitu. Terus kita cobain peningkatan, kita coba hal baru lagi, coba dengan cara seperti ini, yang kayak gitu sih Pak Iwan. Oke. Jadi memang untuk belajar dengan motivasi takut hukuman, butuh penghargaan dan pujian aja kadang sulit, apalagi ini motivasi belajarnya adalah motivasi Dari diri sendiri. dalam diri kita Betul sendiri. sekali, Kita Pak banyak Iwan. sekali pilihan, itu tuh wajar aja sih menurut saya, bahwa pada akhirnya hanya orang-orang pilihan saja yang bisa sampai selesai di pembelajaran ini gitu. Sampai ke titik akhirnya. Pak Tapi Fasil sendiri adalah garda terakhir ya. Iya kan, garda terakhir, jangan sampai oke lah peserta boleh deh nggak ada semangat belajarnya, Iwan. hilang Fasil semangat. jangan dong.
fasil jangan gitu ya. Sebab Kalau kalau fasilnya udah selesai nih program ini, selesai, iya. kira-kira apa ya? Apa sih faktor apa yang menyebabkan program ini selesai sampai akhir gitu? Apa kira-kira faktor apa gitu? Menurut saya ya, Hmm? karena udah terjalin rasa keluarga menurut saya Hmm. Pak Iwan. keluargaan ya. Keluarga dari keluarga Fasilnya sendiri ya. Hmm. Itu kan kita dari semua sekolah ya kan. Ya. Dari sekolah ini, dan sekolah ini, nggak cuma dari sekolah saya aja gitu tuh Pak Iwan. Karena seringnya bertemu, sering ngobrol, sering bercanda, dari situ kita sudah terikat seperti keluarga. Hmm. Gimana sih keluarga, kalau keluarga satu nggak datang, pasti kan dia akan berpikir, aduh, saya harus datang deh, nggak ada saya nggak akan komplit. Gitu. Jadi saling backup ya, saling Betul backup, sekali, Pak Iwan. akhirnya saling memberi motivasi Sampai gitu, akhirnya di titik akhir sampai ini. di titik akhir. Padahal banyak juga apa namanya, netizen. Padahal diri kita sendiri juga wajar lah, kita juga manusia, Bu Nisa, sebagai Iya. peserta, kita juga sebagai fasil pasti ada rasa aduh Jenuh jenuh gitu ya. nih, capek ini, kita balik-balik kita ngebahas ini lagi, ketemu lagi kita ngebahas ini lagi, tapi kan dari awal kita sudah ingat lagi lah, yang kita urusin nggak diri kita sendiri loh, ada teman Iya, peserta kita yang harus kita bawa juga, Iya, iya. kayak gitu. Tapi pernah nggak sih ada di momen satu kelas itu ya udah cuma satu apa dua? Dua sih kalau di kelas saya, ada Jadi dua. pesertanya 2, fasilnya Iya, tiga tiga gitu. Iya, jadi lebih banyak fasilnya dibanding pesertanya, Lebih banyak bayangin fasilnya. coba. Iya, Ya kan, cuman ya tetap harus jalan dong, harus selesaikan kita alur itu gitu. luar biasa banget ya. Mm-mm. Bisa jadi kalau di apa di KKG lain atau daerah lain udah itu bubar itu ya. Itu yang saya bikin penasaran kenapa program ini sebegitu kuatnya dengan ditimpa apapun gitu ya. Itu yang bikin banyak orang penasaran sebenarnya. Makanya sampai akhirnya kita berdiri duduk di podcast ini pun sebenarnya banyak netizen yang penasaran sih sebenarnya program kita seperti apa gitu. Mereka Keren penasaran menurut karena gue, keren pokoknya udah. gitu ya. Apa namanya? Semoga terutama di guru-guru di Bekalipan gitu ya, paham banget nih ya tentang program ini. Atau bisa jadi program ini adalah yang pertama dan terakhir nih nanti. Oh, jangan Jadi sampai kenang-kenangan jangan ini sampai, Wan. apa namanya? Ya, bisa jadi kan, Mungkin bisa mungkin jadi. mungkin programnya dengan proyek ini mungkin selesai misalnya, tapi kan ke depan kita bisa jadi ganti program, tapi tetap ganti. jalan Tapi KKG-nya tetap seperti itu. basisnya di basis proyek ini. Iya. Memang apa sih yang menjadi kalian kuat banget bahwa Pekalipan harus menggunakan basisnya proyek nih, nggak kayak reguler yang lainnya, kakak yang lain yang datang, duduk, diam, dengarkan, 3D, pulang, 3D. selesai gitu Duduk, ya. diam, dengarkan Iya, gitu. Duduk, diam, dengarkan, pulang. Gitu seperti. Apa yang menyebabkan kalian ibaratnya kecanduan banget dengan proyek ini, apa sih gitu? Gimana Bu Nisa? Ya, kalau menurut saya kenapa ya maksudnya harus ke pembelajaran yang berbasis proyek ya Pak Iwan? Karena ya itu tadi, kalau secara klasikal, kalau menurut saya itu akan jauh lebih membosankan ya kalau menurut saya hanya mendengarkan. Tadi ya boleh mau duduk diam dengarkan. Tapi kalau yang berbasis proyek itu kita ada terjun secara langsung, pikiran kita pun akan apa ya? Tolong bantuin dong gimana ya ngomongnya. Jadi mungkin untuk ini apa namanya, meningkatkan skill kita. Iya, Gitu jadi loh. jadi kita kerjakan langsung, terjun langsung, ayo kita bikin video, siapa model pembelajarannya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi nggak hanya duduk mendengarkan gitu. Jadi motorik kita pun ketika pembelajaran berbasis proyek tuh berjalan gitu Pak Iwan. Gitu. Jadi bukan hanya fokus pada kognitif, Iya, bekerja hanya dalam tataran wawasan iya, saja, tetapi gitu. bagaimana
mempraktikkan itu gitu ya. Kemudian realita di lapangan bagaimana dengan konsep ini, kita akan lebih komprehensif Sehingga yang lebih bangga lagi, kita bisa menghasilkan sebuah produk yang benar-benar kita bikin sendiri gitu, made by me lah gitu. Iya benar. Kayak video pembelajaran lebih keren banget meskipun saya di belakang layar ya, di situ sebagai kameramen, videografer dan lain sebagainya. Jadi saya bangga gitu, ini video saya nih gitu. Lagi satu tim ya. Modul aja juga kan, ini punya saya, bisa diupload ke PMM gitu kan, Nah, sebagai itu sebuah salah satu benefitnya loh. ya gitu-gitu. Jadi sebenarnya dari hasil belajar berbasis proyek ini bisa digunakan untuk aksi nyata di PMM. Oh jelas di bisa, tiga jelas. itu ya. Karena kan topik yang kita ambil memang kita mengacu di ada yang ada di PMM gitu kan. Karena saat itu emang PMM lagi rame banget kan. Pada Ini saat juga boleh tahu. oh masih tadi masih rame terus Hampir kayaknya. tiap hari. Oke. Iya. Tapi luar biasanya dalam proyek ini kita nggak skip video ya. Maksudnya? Ya kalau PMM itu kan yang sampai ke aksi nyata itu kan Oh enggak lah. tidak Langsung ke area Iya. supaya centangnya hijau. Enggak, kalau ini enggak. Kalau ini memang Bener-bener kita serius. kupas dari setiap materi itu. Gitu benar-benar kita nyaksiin video ini kita saksiin gitu. Terakhir deh, gini. Disiplin positif, saya udah sering dengar, kemudian diferensiasi udah sering dengar. Coba apa sih itu belajar tentang apa sih refleksi diri itu bisa? Katanya Bu Retno fasilitator Iya, di betul. refleksi diri. Ceritain dikit deh, apa sih refleksi diri? Refleksi dulu lebih ke belajar untuk meregulasi diri sendiri ya, untuk mengetahui kalau lebih ke kemampuan kekurangan kita gitu kan. Kita tuh ini di mana gitu loh Mbak Iwan. Pasti manusia itu terkadang hanya melihat dari sisi saya tuh kelebihannya bisa ini, bisa itu. Ya kan? Tanpa dia tahu kekurangan dia itu apa. Dan biasanya kekurangan yang dia punya itu dia biarkan. Ya kan? Nah, gimana caranya kita membuat kekurangan itu menjadi sebuah kelebihannya dia? Nah, itu namanya regulasi di pembelajaran mandiri. Ya kan? Jadi tanpa dia mengikuti misalnya mengharuskan dia ikut pelatihan apa atau gimana gitu kan. Nah, dia sadar akan dirinya dia sendiri bahwa saya akan meningkatkan kemampuan saya yang ini dan ini seperti itu. Keren banget ya, berarti materi itu keren Nah, banget. susahnya itu menemukan kesadaran dia, titik letak kekurangan dia itu di mana itu loh, Pak Iwan. Oke. Gitu. Luar biasa itu. Artinya materi itu bisa menunjang guru-guru untuk meningkatkan kapasitas dirinya Betul secara sekali. mandiri gitu Betul, ya. secara mandiri Pak Iwan, betul. Tapi betul ada sekali. teknis-teknisnya. Ada, jelas ada. Kita kasih tahu dari mulai fase pertama, fase kedua hingga fase akhir gitu kan. Kita kasih tahu semuanya jelas. Oke, sip. Oke, mungkin segini dulu nih. Moga-moga nanti kita ke depan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Oke, tentang proyek ke depan ya. Ini kan berakhir nih, Iya. ya kan? Gimana nih Pak Iwan nih? Program Masih ke mau depannya gimana nih? Ini dengan KKG Apalagi dengan versi yang sekarang nih ya, 2024. Apalagi tahun depan berarti tahun ajaran berapa nih? 2024 2025 nih. Saya masih komitmen dengan basisnya proyek. Cuma nanti kita akan modifikasi bagaimana proyek-proyek yang nanti kita coba terapkan itu bisa relevan dengan Kombel di satuan Oke. pendidikan. Karena kemarin belum ada Kombel. Ya, belum. Sebenarnya Kombelnya kita bukan itu. Kita sudah ada Kombel sebenarnya kan. Ada Kombel kelas 1 sampai kelas 6 gitu Oh, ya. yang Sebenarnya KKG ada kan. itu, KKG itu Kemudian ya, juga betul, kita ada betul. kita ada 2 Kombel kan. Ada kelompok belajar, ada kelompok kerja. Iya, betul Kalau ada. kelompok kerja basisnya per kelas. Dia Iya. menghasilkannya soal-soal. Iya, Gitu ya. Kalau kelompok belajar pakainya kelas tadi A, ya B, C, D, E, yang topik gitu. tadi ya, betul ya. Nah, itu jadi di Pekalipan itu kan dibagi menjadi 2 ya, ada kelompok belajar, ada kelompok kerja. Nah, itu yang nanti coba kita ramu lagi untuk lebih relevan lagi ketika adanya sekarang kelompok belajar di satuan pendidikan. Iya. Nah, Gitu. Nambah saudara lagi, bagaimana meramu semua ini supaya jalan. Nah, gitu. Karena ke depan itu ada beberapa kriteria nanti yang akan saling hantam-menghantam kalau kita tidak bisa meramu ini. Ada KKG-nya jalan, Kombelnya mati. betul. Ada Kombelnya mati, KKG-nya jalan. Mm-mm. Ada Kombelnya jalan, KKG-nya jalan. Ada Kombelnya mati, KKG mati. Nah, kita mau ada di mana nih? Kalau ramuannya salah, kita ada di 4 kriteria ini. Tentunya kita yang paling ideal. Kombel di Jalan. satuan pendidikannya jalan, KKG-nya jalan. Terjalan, betul. Gitu. Nah, ini masih
masih dalam tahap pemikiran. Nanti kalau Digodok ya Pak Iwan. masih digodok. Tapi tadi kita kayaknya tetap deh di basis proyek, nggak mau lagi kita basisnya hanya Produk. seremoni saja, duduk Iya, diam dengarkan, nah, tapi sumber tanpa ada lagi aksi misalnya. gitu Coba. ya. Ya, coba kita juga ambil potensi-potensi yang ada, narasumber yang sudah tersedia gitu ya, fasilitas sudah tersedia gitu. Paling itu sih prinsip-prinsip nanti ke depan yang coba kita akan gali lagi gitu. Walaupun saya sudah menjadi orang asing. Jangan sampai ya Pak Iwan nanti. Ya bisa kan secara fisik kita tidak bertemu, Iya, tetapi betul. secara pemikiran kita akan Bisa. selalu nge-link terus gitu. Tetap didampingi. Ya. Sayang seperti itu. Ya, tolong tetap didampingi gitu. Siapa tahu kan sekarang udah pindah ya kan. Gebrakan-gebrakannya lebih ini kan. Dari sana sini luar malah. biasa gitu. Iya, insya Allah. Tetap Kekalipan selalu di hati kan. Iya, Di hati. Kekalipan tetap di hati. Dan yang lainnya juga di hati juga. Guys. Oke. Nanti nggak bisa move on nih. Aduh. Kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Siap. Kayaknya kalau obrolan ini panjang banget ya sih Iya. ya kan. Kita nggak bisa sampai 2 azan ya. Ya, akreditasi itu ya. Iya. Baik, pemirsa, mungkin kita selesai sampai di sini dulu. Coba kita mau refleksikan program berbasis proyek ya, peningkatan kompetensi guru berbasis proyek di Kecamatan Kekalipan, di mana kita coba out of the box, program-programnya tidak reguler lagi, tidak 10 kali pertemuan dalam satu semesternya, tetapi pertemuan ini selalu ada di KKG kami di Kecamatan Kekalipan setiap 2 minggu sekali. Dan yang dibahas di kecamatan hanya ada 3 topik, yaitu topik disiplin positif, pembelajaran diferensiasi, dan refleksi diri gitu ya. Nanti ke depan seperti apa, kita tunggu saja program-program inovasi lainnya. Mungkin demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi dan wabarakatuh. bahagia. Bye.